Baik, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Selamat pagi. Bakiramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Harus. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Ada yang kurang sehat? Tidak ada ya? Sehat semua. Sehat. Oke. Sehat. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan PPL siklus 3 atau siklus yang terakhir dengan materi yang berbeda pada pagi hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu dengan doa. Bulan dipimpin doa dulu ya. Iya, Pak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sip. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita mendengarkan dulu lagu kebangsaan. Jadi pada pagi hari ini kita mendengarkan lagu yang berjudul Syukur. Oke, nampak tampilannya? Nampak, Pak. Oke, jadi pada pagi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang interaksi transfer data antar perangkat. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pagi hari ini, yang pertama adalah 3.2, memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna, dan 4.2, melakukan interaksi transfer data tethering antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Adapun IPK-nya ada 3. Yang pertama 3.2.4, menentukan perangkat input, proses, dan output, mengaitkan hubungan antara perangkat keras komputer, dan yang terakhir, mendemonstrasikan interaksi transfer data to tethering antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Nah, adapun tujuannya, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang perangkat komputer, siswa dapat menentukan perangkat input, proses, dan output. Yang kedua, setelah siswa mengamati materi yang ditampilkan menggunakan slide PowerPoint,
Siswa dapat mengaitkan hubungan antar perangkat keras komputer dengan teliti. Dan yang ketiga, setelah siswa mengamati tentang perangkat komputer, siswa dapat mendemonstrasikan interaksi atau transfer data tethering antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Oke, silakan kalian perhatikan gambar tersebut. Ada dua gambar. Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar yang saya tampilkan? Saling berkaitan. Gimana sih, Pak? Apa perbedaannya? Kira-kira. Ini audionya mute. Ini. Lupa, Pak. Gambar yang pertama transfer data melalui kabel, terus yang kedua melalui jaringan Wi-Fi. Oke, tepat sekali. Gambar yang pertama itu komputer saling terhubung menggunakan kabel. Sedangkan gambar di sampingnya, dua perangkat terhubung menggunakan Wi-Fi. Lalu transfer data. Transfer data atau file merupakan salah satu hal yang paling sering digunakan dalam pengoperasian komputer. Transfer file biasanya dilakukan untuk menggandakan satu file atau memberikannya kepada orang lain. Transfer file ini bisa dilakukan dalam satu direktori, antar direktori, namun masih dalam satu drive, sehingga melakukan transfer file antar komputer. Nah, ini tadi gambar yang ini, yang tadi. Ini terhubung dengan kabel. Yang satunya terhubung tanpa kabel atau dengan Wi-Fi. Putus-putus enggak suara? Jelas ya? Jelas, Jelas. Pak. Oke. Nah, ini ada video. Video dengan menggunakan kabel. Perhatikan dulu. Silakan disimak baik-baik. Oh, berarti mau dibuka dulu Zoom-nya. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Gimana dengan kerja kelompoknya? Sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Oke. Bapak persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Saya Tafkaniliati dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengirim data dari HP ke laptop. 1. Sambungkan HP memakai kabel data yang support transfer file. Yang kedua, cek di HP, pilih mode transfer file. Yang ketiga, buka laptop, kemudian buka drive HP yang telah terdeteksi. Yang keempat, cari dan pilih file yang diinginkan dengan klik Ctrl tambah mouse kiri. Yang kelima, klik kanan, mouse lalu pilih copy. Yang keenam, pergi ke drive laptop, lalu buat folder baru. Yang ketujuh, setelah itu klik kanan, lalu pilih paste. Catatannya, kelebihan yaitu cara memakai kabel data ini adalah kecepatan transfernya yang cepat. Biasanya file ukuran belasan hingga puluhan gigabyte bisa selesai dalam waktu 10-20 menit saja. Ya. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari kelompok lain? Kelompok 3? Tidak ada, Pak. Kelompok 1. Biasanya
kalau kita transfer data dari laptop ke HP atau HP ke laptop itu tanpa kabel bisa nggak? Tanpa kabel biasanya bisa Pak, tapi pakai jaringan sinyal atau WiFi. Iya, kalau Bluetooth sudah pernah? Bluetooth belum pernah nyoba. Iya. Kalau dari HP ke HP pernah? Pernah. Kalau dulu itu ada namanya infrared. Pernah menggunakan infrared? Nggak pernah Pak. Nggak pernah, ya. Sekarang ini udah lumayan canggih karena udah beberapa aplikasi yang bisa menghubungkan antara laptop sama HP. Yang sering kita pakai biasanya aplikasi apa? Yang ada gambar-gambar timun tomatnya itu. Timun tomat. Aplikasi. Share Aplikasi apa? yang dia mencari menggunakan radius tuh. Selain Bluetooth. Share it. Iya, share it. Oh, Pernah menggunakan share it? tomat. Pernah Pak. Pernah. Iya. Biasa ada gambar apa logonya? Timun Logo. tomat. Oke, silahkan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faifah Bulana Priyani, saya dari kelompok 3. Akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Cara menyimpan data di Google Drive. 1. Masuk ke akun Google. Langkah pertama yang harus dilakukan agar bisa mengakses layanan Google Drive adalah masuk dulu ke akun Google masing-masing. Karena Google Drive adalah salah satu layanan dari Google dan semua layanan Google bisa diakses dengan satu akun. 2. Masuk ke layanan Google Drive. Tahap kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk ke layanan Google Drive di versi desktop. Teman-teman klik simbol kotak di samping avatar akun Google. Setelah itu akan muncul berbagai layanan dari Google. Kemudian klik simbol Google Drive seperti yang ada pada gambar. 3. Klik New. Google Drive upload ke Google Drive. Google menyimpan file Google Drive. Setelah desktop Google Drive terbuka, teman-teman pilih New seperti pada gambar. Yang keempat, file upload atau folder upload. Google Drive upload ke Google Drive. Google menyimpan ke file Drive. Setelah opsi menu New terbuka, teman-teman bisa memilih file upload atau folder upload. Yang kelima, ini file yang akan disimpan. Google Drive upload ke Google Drive. Google menyimpan file Google Drive. Setelah kotak dialog terbuka, teman-teman tinggal memilih file yang akan disimpan di Google Drive. Sekian hasil pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari kelompok 1? Enggak Tidak Pak. ada ya. Oke, jadi waktunya juga sudah hampir habis. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya tambahkan kesimpulannya. Yang pertama, kita bisa menghubungkan dua komputer atau dua perangkat atau lebih. Itu bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan apa? Kabelan. Kabelan. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan jaringan Wifi. ya, jaringan Wi-Fi. Lalu kelebihannya adalah ketika kita menggunakan kabelan, itu biasanya kecepatannya itu untuk transfer data lebih cepat dibandingkan kita menggunakan jaringan Wi-Fi. Karena jaringan kabel ini lebih stabil dibandingkan jaringan Wi-Fi. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat dalam belajar. Walaupun kalian tidak bisa belajar di sekolah,
tapi kalian masih bisa belajar dari rumah, ya. Kerjakan semua tugas yang diberikan. Oh iya, nanti ada tugas LKPD yang bisa kerjakan di rumah. Saya tunggu sampai malam ini. LKPD-nya 10 soal, ya, dikumpulkan pada malam ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.